Hasibuan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 9 Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam video ini saya akan mewawancarai kepala sekolah tempat saya mengajar di SDN 9 Tulang Bawang Tengah, yaitu bersama Bapak Bejo, SPD, untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum Pak Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Pak, mengganggu waktunya sebentar. Bagaimana kabarnya Pak Bejo hari ini? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Amin. Begini Pak, di sini saya akan mewawancarai Bapak untuk memenuhi CGP saya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kita langsung ke pertanyaannya Pak ya. Iya, silakan. Pertanyaan pertama ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Sebenarnya begini Bu Roma, saya dalam memimpin sekolah di SD 9 Tulang Bawang Tengah ini, sebenarnya untuk mengidentifikasi suatu permasalahan kasus itu di sekolah ini sangat mudah. Yang pertama, kita harus mengetahui kasus itu benar atau salah. Jadi kalau kasus itu sama-sama benar, jadi bisa dikategorikan kasus dilema etika. Tetapi apabila salah satunya kasus itu melanggar hukum, maka bisa dipastikan itu kasus bujukan moral. Berarti kalau salah benar dan benar itu termasuk dilema etika ya Pak ya. Dilema etika. Kalau misalnya ada yang melanggar hukum itu benar atau salah itu disebut dengan kasus bujukan moral. Iya. Lanjut pertanyaan kedua nih Pak. Iya. Bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Jadi kalau untuk mengambil suatu keputusan, suatu permasalahan di sekolah, ini saya sadar diri Bu. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa saya libatkan Dewan Guru. Tentunya kami harus saya musyawarahkan dengan Dewan Guru supaya keputusan yang saya ambil ini adalah keputusan yang terbaik. Berarti kita harus bermusyawarah dulu dengan Dewan Guru ya Pak ya? Iya. Di sekolah. Pertanyaan ketiganya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi langkah-langkahnya, saya itu mempunyai guru di sekolah kita ini kan banyak. Ada yang sudah senior, terutama guru-guru yang sudah sepuh, yang sebentar lagi pensiun, tentunya pengalamannya itu kan lebih banyak. Tentunya guru-guru yang senior ini saya mintai aspirasinya, saya mintai masukannya bagaimana untuk mengatasi suatu permasalahan ini atau kasus ini. Setelah dari guru-guru yang senior itu memberi masukan kepada saya, kemudian saya bawa ke rapat, yaitu rapat guru beserta Dewan Guru beserta komite sekolah. Karena sekolah itu dibantu oleh komite, karena komite ini sebagai jembatan atau sebagai wakil daripada wali murid. Tentunya kalau sudah kita selesaikan sama komite nanti juga akan menyampaikan kepada wali murid sehingga permasalahan cepat selesai dan tidak menimbulkan suatu permasalahan yang baru. Berarti gini Pak ya, kita sama guru yang lebih senior dulu ya Pak ya, setelah kita mintai pemasukan dari guru senior, setelah itu kita rapatkan sama Dewan Guru dan wali murid komite.
Pertanyaan keempat nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Keputusan yang sangat efektif itu sebenarnya gampang, yaitu kita komunikasikan dengan dewan guru. Kalau kita komunikasikan dengan guru, kepala sekolah sinergi dengan dewan guru sinergi dengan wali murid, sekolah sinergi dengan komite sekolah, tentunya itu sangat memudahkan untuk mengambil suatu keputusan. Kuncinya yaitu kita komunikasi yang baik antara warga sekolah. Berarti hal yang dianggap efektif itu komunikasi Ya, yang baik Pak ya, ya. kepada dewan guru atau warga sekolah gitu ya Pak ya, Ya. warga sekolah kita itu Pak ya. Lanjut Pak, pertanyaan kelima nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil sebuah keputusan? Tantangannya itu memang ada, tapi tidak berarti tantangan itu sangat berat, tidak. Semua tantangan bisa diselesaikan. Tantangan yang sangat mencolok sekali sebenarnya bukan berat, tapi sangat sering terjadi mencolok di sekolah saya. Ini adalah kurang partisipasi dan kurang kesadaran dari siswa dan wali murid. Contohnya, misalnya ada anak-anak yang lambat untuk membaca, bukan itu alias bocah itu kurang mampu atau bodoh, tidak, karena kelambatan kurang membaca, bacanya tidak lancar. Ini kan perlu kesadaran anak itu sendiri untuk belajar di rumah dan memperhatikan waktu belajar di sekolah. Kemudian ini tidak bisa diselesaikan oleh seorang guru saja tanpa ada bantuan dari wali murid. Nah, makanya harus ada kepeduliannya dari wali murid untuk membantu anaknya waktu belajar di rumah. Ini kendalanya. Berarti tantangannya itu Kesadaran dalam diri siswa ya, dalam diri siswa dan partisipasi dari wali murid. Ya. Pertanyaan keenam Pak, apakah Bapak memiliki tata krala atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah ada Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya itu Pak? Ya, terima kasih. Kalau untuk menyelesaikan sebuah kasus, ini saya tidak mempunyai jadwal tertentu. Karena jadwal kepala sekolah ini saya buat jadwal tahunan, bulanan, dan mingguan. Sedangkan kasus ini timbulnya ke suatu waktu. Tidak bisa diprediksikan bulan Januari nanti kasusnya ini, tidak. Atau bulan Desember nanti kasusnya ini, tidak bisa diprediksi. Jadi kasus itu munculnya sewaktu-waktu. Nah, apabila terjadi muncul kasus, maka semaksimal mungkin saya selesaikan. Kalau bisa kasus yang besar itu kami perkecil, kalau kasus yang kecil itu kita hilangkan supaya sekolah kita itu nyaman. Kalau sekolah kita itu tidak ada suatu permasalahan, tentunya kan nyaman. Kalau nyaman gurunya, nyaman siswanya, nyaman masyarakatnya, tentunya dampaknya akan membawa kemajuan sekolah dan dampaknya membawa kenyamanan siswa dalam belajar. Iya Pak. Berarti itu menyelesaikan menyelesaikan sebuah kasus itu tidak ada jadwalnya Pak ya. Tidak ada sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu Pak ya. Iya. Pertanyaan ke-7 nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak untuk menyelesaikan sebuah masalah? Ya, tentu sangat banyak sekali faktornya. Dan banyak sekali yang saya libatkan, terutama guru saya sampaikan tadi, guru saya sangat banyak, dan ada yang lebih senior daripada saya, yang sebentar lagi sudah pensiun, tentunya pengalaman mengatasi suatu permasalahan kan sudah banyak. Tentunya dari guru yang senior itu saya minta masukan. Ya, kemudian saya pertimbangkan, dan kemudian saya minta juga sama guru-guru yang lain dan komite. Inilah dasar dari saya mengambil keputusan. Iya Pak, berarti membantu itu guru senior
Dewan guru, komite ya Pak? Ya, semua saya libatkan. Jadi semua warga sekolah yang ada di sekolah kita ini kita sama-sama, kita ajak bicara, kita ambil aspirasinya, kemudian baru kita putuskan. Pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan di etika ini Pak? Pengalaman yang saya ambil ini sangat positif. Tentunya berbagai kasus itu mempunyai cara penyelesaiannya masing-masing. Tinggal kasusnya apa, nanti penyelesaiannya bagaimana. Tentunya kan cara penyelesaiannya tidak sama. Tentunya yang saya petik adalah yaitu sangat positif sekali. Tanpa kita juga mempertimbangkan lingkungan di sekolah kita. Jadi lingkungan di sekolah kita ini juga sangat pengaruh untuk mempengaruhi keputusan kita. Itu saja Mbak. Baiklah Pak Bejo, saya rasa cukup sampai di sini pembicaraan kita. Terima kasih Pak untuk waktunya yang telah Bapak berikan kepada saya. Semoga pertemuan hari ini, wawancara ini bermanfaat bagi saya ya Pak. Dalam rangka menyelesaikan tugas CGP ini, saya mohon doanya Pak. Semoga mengikuti CGP ini saya bisa menyelesaikannya berjalan dengan lancar hingga selesai nanti Pak. Ya, terima kasih pada Ibu Romayana yang mewawancari saya, dan saya doakan dari awal saya mendoakan Ibu Roma untuk mengikuti CEG ini. Mudah-mudahan itu bisa menyelesaikan dengan baik, kemudian bisa bermanfaat bagi sekolah kita, terutama nanti setelah selesai mengikuti ini disampaikan kepada guru-guru yang lain dan dipraktekkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita lebih semangat dalam mengikuti belajar di sekolah. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Atas semuanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Mohon izin nih Pak, pada hari ini saya ingin mewawancarai Bapak permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Tentunya di sekolah itu banyak permasalahan ya Pak ya. Pastinya selama ini Bapak pernah mengalami permasalahan. Pertanyaan yang saya ajukan nih Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, jadi begini. Tentunya ketika kita menghadapi sebuah kasus ya, kita melihat sebenarnya ada dua sisi kepentingan ya. Dua hal yang harus memilih salah satu pasti menjadi dilema ya. Mengapa demikian? Ketika ada satu sulit ya, karena sama-sama benar, itu saya kira untuk mengidentifikasi menghadapi kasus yang saya hadapi ya, itu termasuk dilema etika. Itu termasuk dilema etika menurut saya. Nah, kemudian ternyata pada kasus dilema etika itu memiliki dua kepentingan yang sama. Benar-benar ya, yang semuanya artinya dianggap baik dan itu benar ya, itu sama-sama sulit. Maka menurut saya itu dilema etika, dan ketika benar salah itu menurut saya rujukan moral. Jadi demikian. Berarti kalau misalnya benar sama benar itu termasuk etika ya Pak ya, dilema etika ya Pak ya. Terus kalau benar dan salah itu termasuk rujukan moral. Rujukan moral. Itu ya Pak ya. Iya. Oh, ya. Lalu pertanyaan kedua Pak, Iya. Bagaimana Bapak mengambil keputusan nih, menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan
yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, jadi begini, untuk kasus dilema etika ya, di mana kedua kepentingan sama-sama benar ini ya, saya memperhatikan apakah masalah tersebut ya, kemudian tergantung kepada tinggi rendahnya muatan kepentingan. Misalnya, apakah itu kepentingan pribadi, kelompok, kemudian kesetiaan, misalnya kesetiaan saya ya tentang kebenaran, tentang kejujuran, kemudian jangka pendek atau jangka panjang. Di samping itu juga memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari pengambilan keputusan tersebut. Iya. Lah, pertanyaan ketiga nih Pak. Iya, ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, baik. Jadi selama ini dalam mengambil keputusan saya lakukan pertama tentu saja melihat kasus ya yang bersinggungan dengan apa saja dan sejauh mana nilai-nilai itu bertentangan. Yang kedua, kita lihat siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga, kami melakukan pengumpulan data berupa fakta yang sudah terjadi karena kemudian ini kami menganalisis. Saya menganalisanya dengan apa paradigma yang terjadi. Di sini setelah kita tahu faktanya, kita melihat kebenaran itu ya atau salah kemudian setelah itu ya kita melakukan pengambil keputusan, misalnya saya salah ya mengambil keputusan tersebut, tentu saja kita melakukan refleksi ya, apakah keputusan yang saya ambil tadi itu artinya sesuai dengan kaidah, sesuai dengan norma yang ada dan semua pihak dapat menerimanya. Jadi seperti itu. Berarti yang ada 3 langkah gitu Pak ya tadi Pak Iya, ya? betul. Nah terus pertanyaan keempat Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Baik, jadi hal-hal apa saja ya tadi itu kaitannya dengan kasus. Dalam kasus dilema etika ini dikatakan kan begini, apabila sesuai dengan nilai-nilai dan tidak menimbulkan masalah di kemudian ya, ini saya kategorikan efektif dalam mengambil keputusan. Berarti nilai-nilai yang tidak menimbulkan masalah betul. kemudian Iya. ya Pak ya? Iya. Di kategori efektif ya Pak ya dalam mengambil keputusan. Iya, jadi tadi kembali ke artinya pertanyaan yang Ibu katakan di awal tadi, bahwa kita memang setelah melakukan keputusan kita refleksikan itu dari keputusan tersebut. Iya, jadi seperti itu. Refleksikan dulu Pak Iya, ya. betul. Lalu pertanyaan kelima nih Pak. Iya. Hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut itu Pak? Iya, saya ngambil artinya beberapa contoh ya. Yang pertama ini merupakan tantangan ini ya, adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada. Berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi. Itu. Kemudian jangan terpengaruh oleh orang lain ya. Dan tentu saja ini menentukan tentang nilai-nilai kebenaran itu. Berarti kita tuh jangan menuruti emosi kita ya Iya, Pak ya. Betul. Terus maksud itu jangan terpengaruh dari orang lain, kita harus bisa mana yang benar dulu ya Pak ya. Betul. Jadi diantaranya itu adalah merupakan apa ya, langkah-langkah saya atau mengambil keputusan. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi begini, karena kasus ini kan timbul ada sewaktu-waktu, tidak artinya tidak setiap saat ya. Jadi biasanya jadwal ini tergantung kondisi kasus yang terjadi. Biasanya seperti itu. Kadangkala ada keputusan yang harus kita putuskan segera, tetapi ada juga keputusan yang bisa kita undur. Kalau sifatnya yang segera, berarti kita tidak boleh membuat jadwal ya keputusannya
maka kita buat jalur tertentu supaya hasil keputusannya lebih efektif dan efisien, dan dengan kata lain lebih cepat terselesaikan. Iya, Pak. Berarti itu apa gini Pak ya, kita tunda dulu keputusan, maka kita buat jadwal tertentu supaya hasil keputusan itu lebih efektif gitu. Betul, betul. Tetapi kalau emang keputusan itu sifatnya mendesak ya dan harus selesaikan, ya kita harus selesaikan juga kayak gitu. Berarti mana yang harus Iya, dilakukan ya Pak betul, ya. betul. Terus adakah seseorang nih Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Baik. Jadi ada faktor-faktor ya yang mempermudah saya ini sebagai bahan pertimbangan yang mengambil keputusan adalah tentu saja saya mengkoordinasikan ya dengan baik dengan tim guru, dengan guru-guru, kemudian dengan komite, kemudian dengan wali murid, serta peraturan yang berlaku yang kita sepakati bersama. Jadi itu yang kadang-kadang saya untuk mengambil keputusan minta pertimbangan-pertimbangan dengan teman-teman sejawat, boleh juga kadang-kadang dengan guru, dengan komite. Jadi begitu. Berarti ya guru, komite, wali murid itu juga terlibat juga Terlibat, Pak ya, iya, dalam iya. untuk mengambil Iya, keputusan ya, ketika Pak, ya? itu saya diperlukan, ya itu saya lakukan untuk minta pertimbangan mereka. Lalu pertanyaan terakhir ini Pak, Iya. dari semua hal yang tadi yang sudah Bapak sampaikan nih, Iya. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi? Iya. Jadi pengambilan keputusan yang saya lakukan ya, ini dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian penggunaan langkah-langkah yang sistematis sesuai panduan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran atau saat kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Berarti mempertimbangkan itu dengan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika ya Pak? Iya, kalau kita bicara paradigma kan begini. Jadi karena begini, jadi proses pendidikan, sistem pendidikan kita ini kan terus artinya berubah dengan regulasinya mengikuti perkembangan zaman. Itu termasuk pendidikan juga artinya harus menyesuaikan mengikuti perkembangan zaman. Saya kira seperti itu. Sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara Iya, ya Pak? betul, Ya? betul. Baiklah Pak, terima kasih Pak atas waktunya yang sudah Bapak luangkan kepada saya ya Pak ya. Semoga dari wawancara ini ada sebagai bahan nambah wawasan saya gitu Pak ya dalam kasus-kasus dilema etika ini ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu, sukses terus ya.